Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan kepada para habaib, anak cucu dari Hadratur Rasul, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Rawdatul Akhyar, guru kita bersama Al-Habib Husain Fikri bin Abdullah Idrus. Kita doakan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, bi taatillah wa rasulih, binafil Islam wal muslimin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada para habaib yang lain yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Ada guru kita bersama Al-Habib Abu Bakar bin Saleh Al-Idrus, ada Al-Habib Abdullah bin Saleh Al-Idrus, begitupun juga ada Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Idrus, Al-Habib Muhammad Faqih bin Ali Al-Idrus, Al-Habib Muhammad Ali bin Husain Al-Idrus, Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, dan begitupun juga orang tua kita Al-Habib Ali bin Nuh Al-Idrus. Begitupun juga orang tua saya yang hadir tengah-tengah saya, Al-Habib Idrus bin Alwi Al-Jufri, dan semua para habaib, wabil khusus agarib, kerabat-kerabat, keluarga besar daripada sahibul maqam al-qutub Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Kita doakan para habaib yang hadir tengah-tengah kita, wabil khusus keluarga-keluarga sahibul maqam semuanya, para habaib, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur mereka, amin, dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan mereka semuanya di dalam meneruskan perjuangan dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begitupun juga banyak yang hadir tengah-tengah kita, ada para alim ulama, para kiai, para asatidz yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tasyrifan wa ta'dziman bi ilmihim, mengagungkan dan memuliakan dengan ilmu-ilmu mereka semua. Kita doain juga guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir datang ke tempat ini pertama tidak ada niat sedikit pun untuk memberikan tausiah, nasihat, wal'iyadu billah, wabil khusus kepada para habaib yang ada di tengah-tengah ini. Dari tadi Habib Husain, saya bingung ngomong apa, ini banyak habaibnya, masya Allah. Apalagi orang-orang tua ada di tengah-tengah kita. Memang alhamdulillah, sejujurnya ini panggilan, mudah-mudahan panggilan dari Sahibul Maqam. Al-Fakir awalnya ada jadwal di Indramayu malam ini, tapi tiba-tiba yang punya acara minta diundur. Waktu itu ada yang mengundang Al-Fakir dari keluarga beliau juga, masih saudara dari istri saya. Tapi barangkali ada waktu tanggal 18 mengambil berkah Asror Akad dari Sayyidul Maqam. Al-Fakir bilang, insyaallah ada jadwal di Indramayu. Saat itu juga siang ngobrol, sore ini saya langsung dapat jawaban dari Indramayu, tim Akhwan Sohibul Bait, kayaknya acaranya malam minggu, kalau bisa diundur. Al-Fakir langsung hubungi kepada keluarga dari beliau, insyaallah Al-Fakir bisa. Mudah-mudahan ini panggilan dari Sohibul Maqam, amin. Al-Fakir berdiri di tempat ini tiada lain karena ingin mendapatkan asror, amdan, anwar, barokah dari Sohibul Maqam. Ya Al-Fakir
tempat antum berdiri ini bukan ibadah tapi istifadah. Narju ad-du'a an-nadhrah dari para habaib, para ulama di tempat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya sampai jam berapa Habib? 15 menit, alhamdulillah udah 5 menit. Sisa 10 menit lagi. Masya Allah, alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersama-sama alhamdulillah dalam membaca zikir, membaca sholawat, membaca maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah pembacaan zikir dan sholawat dan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca pada malam ini menyebabkan segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, terutama kita saat ini sedang berada di hari atau di malam atau di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana bulan ini, bulan Rajab, dinamakan dalam Al-Quran Syahrul Haram, bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atul hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, di dalam kitab Allah itu sudah ditentukan ada 12 bulan. Semenjak kapan? Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salasah mutawaliyah, 3 ini berurutan yang kita kenal, bulan yang dimuliakan oleh Allah dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian 1 bulan ini terpisah, yaitu bulan Rajab yang saat ini kita sedang berada di dalamnya. Alhamdulillah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau yatafarraq bil ibadah. Kalau sudah masuk bulan Rajab, beliau memperbanyak ibadah di bulan Rajab, melebihi di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena bulan Rajab banyak keistimewaan. Salah satunya disebutkan di dalam kitab Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, saking mulianya bulan Rajab, ulama menamakan bulan Rajab sampai ada nama 18 nama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 18 nama itu yang pertama adalah Syahrul Haram, yang kita kenal disebutkan juga dalam Al-Quran adalah bulan mulia. Begitupun juga disebutkan Syahrul Rajab adalah Syahrul Asad, bulan kucuran, yang dimana di bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga bulan Rajab, kita tahu kalau satu nama itu namanya banyak, berarti menunjukkan bahwa mulianya itu nama luar biasa. Tadullu ala syarafil musamma. Begitupun juga dinamakan bulan Rajab adalah Syahrul Asad, bulan tuli. Kenapa dinamakan bulan tuli? Pada dengar apa pada dengar kagak ya? Ngomong ngeliatin saya begitu banget ya. Gak ada suaranya, saya takut juga Pak. Tuli tahu tuli Pak, tuli tahu. Tuli tahu? Tahu. Apa tuli? Budak. Itu bahasa mana budak? Budak dan tuli kagak paham ini budak. Kenapa sih bulan Rajab itu sampai dinamakan bulan budak?
Apakah orang-orang ketika masuk bulan Rajab budak semuanya? Bukan, dinamakan bulan budak. Gak enak bener ya bahasanya. Dinamakan bulan tuli karena artinya bulan sunyi. Kenapa dinamakan bulan sunyi? Karena di bulan Rajab dahulu orang-orang jahiliyah, jangankan orang yang beriman, orang yang tidak beriman saja mereka memuliakan bulan Rajab. Tidak terdengar lagi di bulan Rajab peperangan, suara pedang tidak terdengar di bulan Rajab, saudara. Itu jahiliyah, saking memuliakannya bulan Rajab. Libur dulu tawuran. Makanya kadang-kadang saya suka heran melihat suami istri bulan Rajab masih ada aja yang berantem. Libur dulu, bukan Masya Allah. Khususnya terutama ibu-ibu yang ada di luar sana, siapapun yang ada di tengah-tengah kita. Libur dulu berantemnya. Kalau ibu-ibu, istri-istri kita tahu suaminya nikah lagi pas bulan Rajab, diam. Nanti bulan Rajab selesai, saban gak apa-apa, sikat tuh. Bulan Rajab, bismillah. Ini sampai gak ada suara pedang di bulan Rajab. Bulan Rajab selesai, bulan Saban, tawuran lagi. Mereka perang lagi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memuliakan bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dinamakan Syahrul Asal. Begitupun juga nama yang lain selain Syahrul Asal adalah Syahrul Rajab. Bulan yang dimana di dalam bulan Rajab mereka para syaitan dirajam, dilempari batu oleh para malaikat, dan banyak-banyak nama lain yang ada di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ahli hikmah mereka mengatakan Syahrul Rajab itu kalimat Rajab ada 3 kata mereka ahli hikmah. Yang pertama ro termustaqun anir rahmah, terambil dari kata-kata rahmah. Yang kedua adalah Rajab jir, berarti jiromah, yaitu jarimah, yaitu dosa. Yang terakhir barun. Kita bayangkan Pak, nih rohmah, jarimah, apa tadi satu lagi? Bahlul. Nah, baru pertama kali ceramah dibilang bahlul. Awal ini. Barun, lihat, dosa didempet oleh rahmat dan kebaikan saudara. Makanya bulan Rajab dinamakan Syahrul Istighfar, bulan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita di luar sana kan suka bawa air, atau kadang-kadang kita duduk bersama datang kepada mereka, kepada orang-orang soleh, para ulama, para habaib, para kiai, orang-orang soleh. Kita selalu minta doa kepada mereka, betul apa tidak? Kenapa kita meminta doa kepada mereka? Karena kita yakin mereka itu ibadahnya lebih hebat daripada kita, betul? Maksiat kita lebih banyak dari mereka. Bahkan doa mereka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu yang menyebabkan doa kita tidak dikabul oleh Allah, hijabnya yaitu dosa kita sendiri. Dosa itu bisa diampuni dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kalau orang memperbanyak istighfar kepada Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah dan doanya akan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Dahulu kala Sayyidina Umar ibn Khattab, ketika beliau duduk bersama orang-orang yang duduk bersama beliau, datang seseorang kepada beliau ingin meminta doa. Ya Umar ibn Khattab, susah, usaha apa aja kagak maju-maju. Kita nandur nih, kita nani, gak pernah berhasil paling mudah. Wahai Umar bin Khattab, coba ada nggak amalan yang sekiranya ini kalau saya kerja, saya usaha ini berhasil, rezeki saya ini lancar. Sama kayak kita kan biasanya kalau lagi susah datang kepada para habaib, betul apa tidak? Pas lagi susah, lagi seneng lupa kagak datang lagi kadang-kadang. Betul apa tidak? Saking rahmatnya, saking hormatnya para awliya Allah, khususnya Habib Husain bin Abu Bakar Wali, terus ini datang orang puyeng semuanya. Orang puyeng bakal kesini, benar nggak? Semuanya hajat kita dikabul oleh Allah. Amin. Kata sahabat Umar apa? Istighfiru, banyakin istighfar itu. Siap pulang.
Datang lagi orang, wahai Umar Khattab, hanya udah nikah bertahun-tahun tapi tidak punya anak. Gimana caranya? Baca istighfar, ulang lagi. Datang lagi orang, wahai Umar Khattab, di tempat saya ini udah lama, paceklik, gak hujan. Apa amalan yang harus saya baca? Baca istighfar berbagai. Sampai yang duduk di hadapan beliau heran, wahai Umar Khattab, emang kalian ada apa amalan yang lain? Masa sakit kepala dikasihnya parame, sakit perut dikasihnya parame, sakit kaki dikasihnya parame, emang ada obat yang lain? Ini sholawat, ini istighfar atau enggak, ini apaan kan? Beliau menjawab, ana taqra'una al-Quran. Ente enggak baca Quran. Lihat di dalam surat Al-Qadr. Ketika Nabi Allah menyeru umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ketika Nabi Allah menyeru kepada umatnya, aku katakan kepada mereka, istaghfiru, mohonlah ampun kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan memberikan hujan yang lebat turun dari langit untuk kalian semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan harta-harta dan anak-anak kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian yaitu kebun-kebun yang indah dan sungai-sungai yang indah. Dengan asalkan kalian memohon ampun, bisa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan istighfar, terutama di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Dari 15 menit ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ringkas saja. Sini kita berdiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bulan Rajab adalah bulan istighfar. Betul? Betul. Kita dianjurkan oleh para ulama untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ulama mengajarkan kepada kita yang afdal ba'dal isya 70, ba'dal subuh 70 dengan mengucapkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau ba'dal isya, anda yakin insyaallah istiqomah semua. Yang repot pada subuh. Gimana kalau yang biasanya orang-orang yang subuh bareng duha? Ya, ada di sini yang duhanya pakai kunut. Itu makanya mudah-mudahan insyaallah istiqomah di antara orang yang mengampuni segala dosa kita dapat oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Dan yang kedua, tiada lain kita diperintahkan oleh para ulama yaitu untuk memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Makanya, kenapa sih mereka itu para awliya Allah, orang-orang soleh itu doa itu diijabah oleh Allah? Kenapa? Karena mereka itu makfur, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak ada dosa di dalam diri mereka. Betul atau tidak? Seperti Suhaibul Maqam Al-Qutub Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau adalah seorang waliullah min awliyaillah. Ibadun, kata Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang-orang seperti Suhaibul Maqam adalah ibadun kiramun atharullah rabbahum fa'atharahum waqtasahum bil wilayah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Mereka selalu mengutamakan hak-hak Allah daripada hak dirinya. Mereka selalu mengutamakan, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah daripada hawa nafsunya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang mengutamakan Allah. Atharahum, Allah pun memilih mereka, mengutamakan mereka. Mereka hidup di dunia tidak ada tujuan kecuali cinta dan ridho Allah. Maka Allah berikan waqtasahum bil wilayah. Akhirnya mereka mendapatkan wilayah, diangkat oleh Allah derajatnya menjadi waliyun min awliyaillah. Mereka doanya diijabah oleh Allah. Karena itu ya Allah, kita bersyukur alhamdulillah setiap bulan diadakan pengajian bulanan oleh guru kita Habib Husain Fikri Al-Idrus bersama para habaib, para ulama mengajak kita untuk membaca sholawat, zikir, maulid. Diawali dengan tawasul ketika kita mau menghadap kepada orang soleh, orang suci, orang bersih.
Mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan majlis ini ya Rabb istiqomah sampai hari kiamat, terus dilanjutkan oleh terus-menerus keluarga-keluarga beliau, amin ya Rabbal. Karena itu kita doakan jazakumullah khairul jazaa. Kita berterima kasih kepada beliau, para habaib semua yang ada di tengah-tengah ini. Kita berterima kasih kepada beliau-beliau yang selalu mengajak, ayo kita hadir majlis saling, ayo kita sama-sama berdoa, ayo. Karena hadirin yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu doa kita melalui lisan siapa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat di dalam hadis, kalau ada orang berkumpul selama 40 orang, di situ pasti ada salah satu wali atau orang soleh. Bahkan dalam hadis yang lain, bisyahadati Rasulullah SAW, dengan kesaksian Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang ada orang datang, pakaiannya biasa lusuh, tidak dilihat oleh orang lain. Ini orang pakaiannya lusuh, kotor, biasa, tidak dipandang oleh orang lain. Berapa banyak kata Nabi Muhammad orang-orang seperti ini, kalau dia memohon kepada Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu doa kita diijabah melalui siapa. Mudah-mudahan insya Allah dengan perkumpulan kita pada malam ini ya Rabb, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, amin ya Rabbal. Karena itu mari setelah acara ini kita bersama-sama berziarah kepada Sahibul Maqam bersama aqarib, kerabat-kerabat dari keluarga beliau Al-Kitab Al-Kutub Al-Habib Husain bin Abu Bakar itu. Sekian dari Al-Faqir, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri Al-Faqir pribadi. Sami'ni katsir, saya minta maaf kepada para hadirin, afwan sami'ni bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita tadi sudah melakukan rutinan acara malam Jumat Buyumana yang dari mengerjakannya Yasin Tahlil, Maulid dan berziarah bareng ke makam Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, yang alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam acara ini. Wabil khusus alhamdulillah dalam acara ini sudah ada Habib Husain bin Tahir Al-Jufri yang tadi di mana sudah memberikan tausiah kepada kita semua. Mas Habib, Alhamdulillah. Afwan Bib, tolong sampaikan pesan dan saran untuk Majlis Rotul Akhyar agar bisa menjadi majlis yang bisa bermanfaat bagi umat. Amin, amin, amin. Insyaallah mudah-mudahan Majlis Rotul Akhyar menjadi majlis yang bermanfaat untuk umat Islam, khususnya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang terpenting memang tidak mudah di dalam berdakwah dan mengajak orang cinta ilmu dan cinta beristirahat. Bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga beliau banyak tantangan, rintangan, halangan ketika beliau berdakwah di Mekah. Beliau pun berdakwah di Madinah. Tantangan itu, rintangan itu tidak berhenti bahkan sampai sekarang, akan terus menerus tantangan untuk para pendakwah mengajak orang kembali kepada Allah luar biasa. Ketika Nabi Muhammad SAW saat itu merasa beliau sedih ketika melihat paman sendiri yang bernama Abu Lahab tidak ikut dengan ajakan dakwah beliau, timbul rasa sedih dalam hati beliau, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril turun, sehingga malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, Allah mengucapkan salam untukmu, jangan sedih, istaqim kama umirta. Maka turun ayat istaqim kama umirta, engkau tetap istiqomah mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, mengajak manusia untuk terus beramal soleh, banyak doa, mengajak orang kama umirta sebagaimana perintah Allah. Mereka beriman, tidak beriman itu adalah wilayahnya hidayah, dan hidayah itu adalah hak pribadinya Allah. Yang terpenting saya doakan mudah-mudahan Majlis Rotul Akhyar istiqomah senantiasa terus berjuang berdakwah mengajak orang-orang
untuk senantiasa menghadiri majlis-majlis taklim ya, yang diadakan di Alhamdulillah di luar Batam setiap bulan sekali, setiap malam Jumat Kliwon sebulan sekali. Mudah-mudahan semuanya para pemuda, khusus guru kita pimpinan Majelis Al-Imratul Ahyar Al-Hadir Kusen Fikir Nawal itu semua dan semua orang muda insya Allah istiqomah terus senantiasa meneruskan perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW, karena memang dakwah inilah adalah salah satu jalan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Saya yakin mudah-mudahan para pemuda-pemuda majelis-majelis Bawatul Istighfar semuanya, mereka semuanya ada di hati Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, gitulah pesan dari guru kita Guru khusus Al-Habib Salim bin Tahir Al-Jufri. Sekian dan terima kasih Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you had given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realized what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.